Bab 124. Grup Feng Yun. Ah, pembunuhan. Semuanya. Larilah. Petik 2. Aku masih punya banyak uang yang belum kuhabiskan semuanya. Aku tidak bisa mati di tempat ini. Petik 2. Patah hati dan lari dengan putus asa. Kenakan sayapmu dan terbang keluar dari gudang ini. Namun, Zhong Zilong seperti mesin pembunuh yang kejam, mengamuk dan membunuh. Bagaimanapun, dia juga seorang ahli seni bela diri. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Qin Feng, berurusan dengan orang-orang biasa ini seperti menyembelih ayam dan anjing. Celup, 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 Han Wei, Qi Yunfeng dan yang lainnya semuanya jatuh ke dalam genangan darah, sekarat dengan mata tertutup. Tuan Qin, tolong ampuni saya. Saya hanya seorang wanita lemah. Dan apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tiba-tiba, Su Mei berlutut, memegang paha Qin Feng dan memohon untuk belas kasihan. Ada air mata di matanya, dan dia tampak seperti hendak menangis. Sungguh menyedihkan. Singkirkan kemampuan aktingmu. Yu Su Mei adalah ular cantik yang terkenal. Bahkan jika kematian ayahku tidak ada hubungannya denganmu, kamu jelas bukan pria atau wanita yang baik. Tunggu, Su Mei tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan berkata lagi, Tuan Qin, Anda membunuh semua anggota dari 4 keluarga kaya. Tetapi mereka masih meninggalkan kekayaan yang besar. Sekali tidak ada ahli waris, itu hanya akan terjadi, menyebabkan kekacauan. Datanglah ke kompetisi gila antara orang-orang besar dari provinsi dan kota lain. Jika tidak, tolong selamatkan hidup saya dan biarkan saya mengelola kekayaan untuk Anda. Saya adalah kepala keluarga Su. Dan saya juga ketahuilah dengan baik properti dari 3 keluarga kaya lainnya. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Su Mei melobi dengan keras, mencoba membuktikan nilainya. Qin Feng berpikir keras dan memang sedikit tersentuh oleh kata-katanya. Meskipun 4 keluarga kuat telah dihancurkan dan Dong Hai tidak memiliki saingan, pembunuh sebenarnya, Shao Jun, masih buron. Jika Anda ingin mengetahui penyebab sebenarnya di balik ini, Anda harus membentuk kekuatan Anda sendiri. Di sisi lain, jika Qin Feng ingin melindungi Ning Qingsui, dia pasti akan menghadapi keluarga naga kekaisaran. Jika dia bisa menaklukkan industri dari 4 keluarga kaya, dia memang akan bisa memperkuat dirinya sendiri. Oke, aku berjanji akan mengampuni hidupmu. Qin Feng memandangnya dengan merendahkan dan berkata, Terima kasih, Tuan Qin. Oh tidak, terima kasih, Tuan. Mulai sekarang, Anda adalah Tuan Su Mei saya. Dan setiap kata yang Anda ucapkan akan diperlakukan sebagai dekrit kekaisaran. Sikap Su Mei sangat rendah hati. Seolah-olah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang budak. Pada awalnya, dia adalah atasan keluarga Su dan ingin merekrut Qin Feng. Dan bahkan ingin dia menjadi menantu keluarga Su. Siapa sangka sekarang, dia sedang berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Beberapa menit kemudian, Zhong Zilong mengakhiri pertarungan. Di gudang besar yang ditinggalkan, ratusan mayat tergeletak di genangan darah. Tidak ada lagi 4 keluarga kaya di kota Dong Hai. Tuan Qin, masalahnya telah diselesaikan. Sesuai kesepakatan, bolehkah saya pergi? Zhong Zilong kembali dan bertanya dengan hati-hati. Oke, tapi tolong sampaikan pesan pada Yang Qinhu. Kata-kata apa? Zhong Zilong bertanya. Mata Qin Feng berkilat. Dan dia berbicara dengan nada mendominasi. Dia mengambil keuntungan dari 4 keluarga kaya dan mengirimmu untuk membunuhku. Meskipun dia gagal, dia tetap menyinggung perasaanku. Seminggu, minta maaf padaku. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zhong Zilong berubah liar, dan hatinya semakin ngeri. Gila, sangat gila. Anda harus tahu bahwa Yang Qinhu adalah orang nomor 1 di dunia seni bela diri di Provinsi Tianan dan menduduki peringkat ke-36 di peringkat Daxia. Meskipun Qin Feng kuat, dia masih junior muda. Jika dia benar-benar membuat marah Yang Qinhu, itu mungkin akan menyebabkan badai berdarah lainnya. Apa? Kamu tidak mengerti aku? Kata Qin Feng dingin. Tuan Qin, saya akan menyampaikan ini kepada tuanku. Selamat tinggal. Zhong Zilong tidak berani mengatakan apapun, dan segera berbalik dan meninggalkan gudang yang ditinggalkan.
menghilang ke dalam malam. Segera, Qin Feng menatap Su Mei lagi, mengeluarkan pil dari sakunya dan melemparkannya padanya, dan memerintahkan. Ambillah. Su Mei tahu bahwa ini pasti pil racun yang diminum Chen Wangzhen. Setelah diambil, hidup dan matinya akan dikendalikan oleh Qin Feng. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menelan pilnya. Qin Feng mengangguk puas, lalu berkata, Su Mei, setelah Anda mencaplok industri 4 raksasa, Anda mendirikan perusahaan baru dan menamakannya Grup Feng Yun. Selama proses ini, jika Anda menemui perlawanan, Anda dapat pergi kepada Tuan Kedua Fang, mohon bantuannya. Tuan Kedua Fang, Su Mei tertegun dan mau tidak mau bertanya, Tuan, itu adalah Presiden Cabang Donghai Longmen. Jika dia tahu bahwa 4 keluarga kuat telah dihancurkan, dia mungkin juga ingin mengambil sepotong kuenya. Sangat merugikan kita. Jangan khawatir. Tuan Fang juga bawahan saya. Saya lupa memberitahu Anda. Saya juga punya identitas lain. Qin Feng sengaja memperpanjang nadanya, lalu perlahan mengucapkan 4 kata. Orang panjang, Tuan Muda, petik 2. Apa? Mendengar ini, Su Mei benar-benar terpana. Wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan hatinya dipenuhi gelombang besar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Feng, yang pernah dipandang rendah oleh semua orang, bukan hanya pemuda terlantar dari keluarga Qin, bukan hanya menantu dari keluarga Lin, tetapi juga tuan muda Longmen yang legendaris. Tidak heran Qin Feng masih muda tetapi memiliki keterampilan medis dan kungfu yang ajaib. Ternyata, 4 raksasa di Laut Cina Timur menghadapi lawan yang begitu kuat, dan kekalahan mereka bukannya tidak adil. Setelah kaget, Su Mei merasa gembira lagi. Mampu menjadi budak tuan muda Longmen tidak hanya tidak menghina statusnya, tetapi juga merupakan suatu kehormatan besar. Tuan, terima kasih telah memberitahuku rahasia ini. Aku pasti akan merahasiakannya dan mengelola grup Feng Yun dengan baik untukmu, kata Su Mei sambil menepuk dadanya. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan seluruh kota Donghai. Di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota, ratusan mayat ditemukan. Setelah diselidiki, diketahui bahwa mereka semua adalah anggota inti dari 4 keluarga kaya, dan mereka semua tewas. Karena tidak ada video pengawasan dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa pembunuhnya, akhirnya ditentukan bahwa itu adalah kebakaran internal di antara 4 keluarga kaya, dan mereka semua mati bersama. Tentu saja, ada banyak rumor yang beredar di masyarakat, dan beberapa orang bahkan meragukan apakah Qin Feng yang melakukannya, tetapi tidak ada bukti sama sekali. Bagaimanapun, Qin Feng hanyalah menantu dari keluarga Lin. Sangat tidak mungkin untuk menghancurkan 4 keluarga kaya. Tepat ketika semua orang terkejut, ada grup Feng Yun yang baru didirikan yang, dengan kecepatan kilat, menelan semua industri besar dari 4 raksasa dan menjadi raksasa yang memang pantas mendapatkannya. Namun CEO Feng Yun Group tidak pernah muncul. Hal ini pun menimbulkan seruan dari kalangan atas kota Donghai. Ya Tuhan, dari mana grup Feng Yun ini berasal? Setelah mencaplok 4 keluarga kaya, asetnya mungkin mencapai puluhan miliar. 4 keluarga kaya, dan juga menjabat sebagai grup Feng Yun. Posisi asisten presiden. Jika saya bisa membuat ular cantik itu menyerah, CEO Feng Yun itu pastilah pahlawan yang tiada taraf. Dia juga telah menjadi satu-satunya raja kota Donghai. Akan sangat bagus jika saya bisa mengenalnya. Babak 125. Cao Lingyun, Tuan Muda Ibu Kota Provinsi. Untuk sementara waktu, grup Feng Yun dan CEO misterius menjadi topik hangat di kota. Tetapi Qin Feng telah memblokir berita tersebut sejak lama, dan tidak ada yang bisa mengetahui kebenarannya. Meski begitu, properti yang ditinggalkan oleh 4 keluarga kaya tersebut masih bersifat astronomis, menarik perhatian banyak kekuatan dari provinsi dan kota lain. Kelihatannya tenang di permukaan, namun nyatanya ada arus bawah. Pada hari ini, Lin Guotao menelepon Qin Feng, siang-siang, kamu dan Qingge segera kembali. Hari ini, berita besar dari ibu kota provinsi akan datang ke keluarga Lin kita. Ini adalah acara yang luar biasa. Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Putra tertua dari keluarga Cao, Cao Lingyun.
Tuan muda dari keluarga kaya tidak perlu terlalu megah. Kedatangan ayahnya sudah lebih dari cukup. Bagaimanapun, dia sekarang berada di puncak peringkat King Yun Laut Cina Timur, dan statusnya berbeda dari masa lalu. Menantu laki-lakiku sayang, kamu tidak tahu apa-apa. Lin Guotao menjelaskan. Keluarga Cao adalah bangsawan berusia seabad di Provinsi Tianan. Mereka pernah menghasilkan seorang pemimpin provinsi dan 3 jenderal, dan makmur, dan berkembang. Jaringan koneksinya mencakup semua lapisan masyarakat. Dan Tuan Muda Cao Lingyun ini bahkan lebih luar biasa. Dia menduduki peringkat teratas Provinsi Qingyun tahun lalu. Dan bahkan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan memenangkan tempat ke-10 di negara ini. Dia dianugerahi gelar, di usia muda. Dia menjadi kapten, pasukan khusus Huya, Departemen Perang Tianan. Dan pencapaiannya di masa depan akan semakin tak terbatas. Mampu berdiri tegak, para jenderal dan menjadi kekuatan yang kuat. Setelah mendengar penjelasan ini, Qin Feng menerima tantangan. Angkat alis. Tampaknya Cao Lingyun ini bukanlah seorang playboy yang mengandalkan latar belakang keluarganya, melainkan memiliki kekuatan yang nyata. Aku hanya tidak tahu kenapa dia datang ke rumah Lin kali ini. Oke, Paman Lin. Aku akan membawa Qingge ke sini bersamaku. Pada saat yang sama, konvoi mewah melaju di jalan raya. Dengan lebih dari selusin kendaraan Mercedes-Benz melengkapi kendaraan lapis baja berwarna hijau tua. Pengemudinya adalah seorang pemuda berpotongan pendek dengan kulit gelap, alis tajam dan mata berbintang, mengeluarkan aura liar dan tangguh. Duduk di kursi penumpang adalah seorang wanita cantik dengan tinggi badan supermodel 1,75 meter. Bagian depan dan belakangnya menggembung. Saking hotnya hingga pria manapun bakal ngiler saat melihatnya. Namanya Cao Mingyue. Dan dia adalah saudara kembar Cao Lingyun. Saudaraku, kota Donghai hanyalah sebuah daerah pedesaan. Jauh lebih rendah dari ibu kota provinsi. Bukankah itu hanya untuk mencaplok aset 4 keluarga besar dan mengirim bawahannya ke sini? Mengapa kamu harus pergi ke sana sendiri? Ming Yue bertanya. Adik perempuan. Ada 2 alasan. Cao Lingyun menjelaskan. Pertama, grup Feng Yun misterius baru-baru ini muncul di Laut Cina Timur. Dengan kecepatan kilat, mereka mencaplok aset yang ditinggalkan oleh 4 keluarga besar. Saya pribadi harus duduk saja di sini. Kedua, saya di sini untuk menyelesaikan masalah untuk Master Long Jiuxiao. Cao Mingyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah apa? Dia sudah tahu bahwa ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi di Imperial Capital tahun lalu, Ling Yun menghadapi masalah yang hebat, kesempatan, bertemu Long Jiuxiao, dan memeluk keluarga Long sejak saat itu. Ada seorang anak laki-laki bernama Qin Feng di kota Donghai. Dia sangat berani sehingga dia benar-benar ingin menikahi tunangan Tuan Muda Long. Kali ini, aku akan menjaganya untuk Tuan Muda Long. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata Cao Lingyun mata. Saudaraku, kamu adalah ahli seni bela diri. Dan kamu memiliki pasukan khusus Huya di bawah komandomu. Sangat mudah untuk membunuh Qin Feng. Membunuh Qin Feng secara langsung akan terlalu mudah baginya. Ku dengar dia memiliki tunangan yang secantik bunga. Jadi biarkan aku bersenang-senang dengannya. Sudut mulut Cao Lingyun sedikit terangkat. Memperlihatkan ekspresi yang kejam senyumannya seperti mangsa yang memasang jebakan. Tapi dia belum tahu kalau perjalanan ke kota Donghai ini akan menimbulkan badai berdarah. Membawa bencana bagi dirinya sendiri dan bahkan keluarga Cao. Dan nama Qin Feng juga akan bergema di seluruh negeri Tiongkok. Di malam hari, rumah keluarga Lin Guotao, Zhuang Xiuqin, Lin Qingge dan Qin Feng semuanya menunggu di pintu. Boom! Tiba-tiba iring-iringan mobil mewah datang. Seperti antrian panjang. Pertarungan yang hebat. Tak lama kemudian, puluhan pria bertubuh besar berseragam militer turun. Mereka semua adalah anggota elit pasukan khusus Huya. Bersenjatakan peluru tajam dan penuh energi. Kedua saudara laki-laki dan perempuan Cao juga turun dari mobil dan berjalan cepat. Tuan Cao, saya sudah lama mendengar tentang reputasinya. Tetapi ketika saya melihatnya hari ini, dia sungguh luar biasa. Cao Lingyun mengabaikannya. Menatap lurus ke arah Lin Qingge.
tidak bisa memalingkan muka sama sekali. Cantik, sangat cantik. Perhatian Cao Lingyun teralihkan sejenak. Meskipun dia adalah seorang veteran bunga dan bahkan pernah bermain dengan banyak selebriti, ini adalah pertama kalinya dia melihat kecantikan yang begitu memikat dan dia ingin segera menjadikannya sebagai miliknya. Hah, Qin Feng memperhatikan matanya yang agresif dan merasa sangat tidak senang, menatapnya dengan tajam. Namun, bukannya memalingkan muka, Cao Lingyun malah menjadi semakin tidak bermoral. Untuk sesaat, suasana di venue agak canggung. Lin Guotao segera keluar untuk membereskan semuanya. Tuan Cao, Anda telah datang jauh-jauh ke keluarga Lin saya. Mengapa Anda tidak tahu alasannya? Tuan Lin, saya di sini untuk melamar. Nona Lin sudah reputasi yang hebat di seluruh negeri. Tolong tunangkan dia denganku. Cao Lingyun mengatakan niatnya secara langsung. Apa? Setelah mendengar ini, ketiga anggota keluarga Lin tercengang dan terkejut. Qin Feng bahkan lebih marah. Dan api tak dikenal melonjak ke dadanya. Dia sudah lama berpikir bahwa Cao Lingyun datang dengan niat buruk. Tapi dia tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki ide Lin Qingge. Cukup mencari kematian. Ini, Lin Guotao tampak malu dan menolak. Tuan Cao, saya minta maaf atas cinta Anda yang salah. Namun, putri saya sudah memiliki tunangan. Jadi tolong temukan pasangan yang cocok lainnya. Jangan buru-buru menolak. Lihatlah, ketulusanku. Cao Lingyun melambaikan tangannya, dan puluhan elit di belakangnya segera mengeluarkan kotak hadiah dari mobil. Seekor naga dan burung phoenix menghadirkan keberuntungan. Sepasang lampu berlapis emas dari dinasti Han. Hal-hal baik datang berpasangan. Sepasang gelang giok hijau kekaisaran terbaik. Semoga berhasil. Sebuah villa di Villa Gunung Ungu di ibu kota provinsi. Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik titik titik. Petik 2. Hadiah uang tunai. 1 miliar yuan. Harta yang tak terhitung jumlahnya dihadiahkan dan ditumpuk seperti gunung di depan pintu rumah Lin. Permata dan permatanya begitu mempesona hingga mengejutkan hati semua orang. Ya Tuhan, bahkan Zhuang Xiuqin, yang sepertinya belum pernah melihat dunia saat ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seperti yang diharapkan dari keluarga Cao di ibu kota provinsi. Nilai gabungan dari hadiah pertunangan ini mungkin setara dengan salah satu dari 4 keluarga kaya di Laut Cina Timur. Bang, 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 jantung Zhuang Xiuqin berdebar kencang. Dan dia tiba-tiba tergoda. Awalnya, dia menganggap Qin Feng sebagai calon menantu terbaiknya. Bagaimanapun, dia membangun kembali keluarga dan pergi berperang atas nama pengobatan tradisional Tiongkok Daxia, membalikkan keadaan dan menjadi terkenal. Namun Cao Lingyun di depannya jelas lebih unggul dalam hal latar belakang keluarga dan sumber daya keuangan. Tanpa diduga, Lin Qingge berdiri di saat berikutnya. Matanya masih dingin, seolah dia menganggap hadiah pertunangan setinggi langit itu bukan apa-apa. Tuan Cao, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya tunangan Qin Feng. Saya bersedia memenangkan hati salah satu dari Anda sampai kita menjadi tua bersama. Tidak akan pernah setuju untuk menikah denganmu. Bab 126. Serang dulu untuk menang. Meskipun suara Lin Qingge pelan, namun sangat tegas. Dia adalah wanita yang lembut di luar tetapi kuat di dalam. Qingge, Qin Feng menatapnya dengan penuh kasih sayang. Merasa sangat tersentuh di hatinya. Kalau mendapat istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta suami. Tapi penampilannya yang keras kepala membangkitkan semangat bersaing Cao Lingyun. Nona Lin, apakah Anda benar-benar ingin menolak saya? Ini adalah kesempatan Anda untuk naik ke puncak. Keluarga Cao saya telah diwariskan selama ratusan tahun dan merupakan keluarga paling terkemuka di ibu kota provinsi. Nenek moyang kami menghasilkan kepala provinsi dan 3 jenderal. Petik 2. Kakek saya adalah rektor Universitas Tianan memiliki banyak mahasiswa. Ayah saya adalah ketua grup Cao. Memiliki kekayaan hampir 100 miliar. Dan merupakan orang terkaya di Tianan. Tanda seru. Dari pasukan khusus Huya. Sudah pasti saya akan menjadi jenderal di masa depan. Nona Lin, selama Anda setuju, Anda akan menjadi istri calon jenderal. Bukankah lebih baik daripada menikahi Qin Feng, apa cundang yang pernah dipenjara?
Cao Lingyun melemparkan umpan besar, dan juga menginjak Qin Feng. Maaf. Tanpa diduga, Lin Qingge tetap bergeming dan bahkan mengeluarkan perintah penggusuran. Tuan Cao, saya sudah menjelaskannya. Jika tidak ada yang lain, silakan tinggalkan rumah saya. Dengan statusnya, selama dia mengaitkan jarinya, banyak wanita bangsawan yang akan melemparkan diri ke pelukannya. Tanpa diduga, di depan Lin Qingge, dia mengalami kemunduran satu demi satu, yang memukul harga dirinya. Sombong. Pada saat ini, saudara perempuannya Cao Mingyue tidak dapat menahannya lagi. Dia menunjuk ke arah Lin Qingge dan mengutuk, dasar jalang buta. Kamu adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam 8 kehidupan untuk menikahi saudaraku. Don, jangan biarkan ini terjadi. Semoga berhasil. Petik 2 titik titik titik. Diam. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak keras, membuat Cao Mingyue mundur beberapa langkah. Cao Lingyun, jangan berpikir kamu bisa memamerkan kekuatanmu di hadapanku hanya karena latar belakang keluargamu. Qingge adalah tunanganku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Titik titik. Segera keluar dari keluarga Lin, atau aku akan melakukannya membuatmu terlihat bagus. Yang tersirat. Ada semangat juang yang sengit. Berani, sombong. Di belakang mereka, beberapa anggota elit pasukan khusus Huya mengeluarkan pisau baja di pinggang mereka dan bersiap untuk bertarung. Sekelompok semut berlutut. Qin Feng tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan tekanan Grandmaster yang agung keluar dari tubuhnya. Luar biasa dan tak terhentikan. Plop, plop, plop. Para elit itu merasakan beban gunung Tai. Lutut mereka melunak dan mereka jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak. Boom. Pada saat ini, Cao Lingyun juga mengertakkan gigi dan mengambil langkah maju. Dia juga mengeluarkan aura tuannya, yang mengimbangi tekanan Qin Feng dan memungkinkan para elit mendapatkan kembali kebebasan mereka. Nak, kamu memang cukup mampu. Pantas saja kamu mampu mengalahkan Iron Soul di peringkat bumi peringkat 99. Dan bahkan Long Hao pun tercengang. Apakah kamu kenal keluarga Panjang? Qin Feng mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Cao Lingyun tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan bangga, sebaiknya saya beritahu Anda, saya telah berlindung dengan Tuan Long Jiuxiao sejak lama. Anda telah mengambil keberanian seperti beruang dan macan tutul, dan Anda benar-benar tertarik pada putri tertua keluarga Ning. Kamu sangat lelah hidup, artinya, saya telah berlindung pada Tuan Muda Long Jiuxiao. Tuan Muda Long Jiuxiao masih berlatih dalam pengasingan. Sebaliknya, bahkan jika Anda memiliki 100 hidup, kamu tidak akan bisa mati. Setelah mendengar ini, Qin Feng tiba-tiba menyadari. Pantas saja Cao Lingyun datang ke keluarga Lin untuk menimbulkan masalah. Ternyata itu karena keluarga Panjang. Naga Jiuxiao ini benar-benar menghantui. Qin Feng mencibir. Kamu sangat hebat hanya berpura-pura menjadi luar biasa. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, kamu hanyalah seorang budak yang dibesarkan oleh keluarga Panjang. Bahkan jika saya bekerja sebagai budak untuk keluarga Panjang, maka satu orang lebih rendah dari 10.000 orang. Tapi Anda telah menyentuh skala sebaliknya, dan Anda akan segera mendapat masalah. Mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Kapan saatnya tiba, aku akan bermain dengan tunanganmu di depanmu, lalu menebasnya. Potong kepalamu dan bawa ibu kota kekaisaran ke Tuan Muda Long sebagai bola untuk dimainkan. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Cao Lingyun pergi bersama saudara perempuannya dan sekelompok bawahannya. Qin Feng melihat sosok mereka yang pergi dengan mata setajam pisau. Dia pikir dia bisa beristirahat sejenak setelah menghancurkan 4 keluarga kaya di Laut Cina Timur. Tapi dia tidak menyangka musuh yang kuat akan datang lagi. Hei, tiba-tiba, ibu mertua Zhuang Xiuqin kembali menangis. Qin Feng, bagaimana kamu bisa menimbulkan masalah begitu banyak? Kali ini keluarga Cao, keluarga kaya di ibu kota provinsi, dan bahkan ada keluarga Panjang, kepala dari 8 keluarga besar. Di belakangnya, kami, keluarga kecil dari keluarga Lin, mampu menimbulkan masalah. Kamu bajingan ini, tolong berhenti menyeret putriku dan keluar dari sini. Lin Qingge tidak dapat menahannya dan berteriak, Bu, kamu bertindak terlalu jauh.
Jika bukan karena Qin Feng, kita akan terbunuh. 4 keluarga kaya telah bangkrut. Lagi pula, Cao Lingyun tidak benar-benar ingin menikah denganku. Hanya untuk mempermalukan Qin Feng. Kami dan Qin Feng adalah satu keluarga. Dan kami harus mendukungnya. Kata-katanya datang lagi, menyentuh hati Qin Feng. Qingge, Cao Lingyun tidak perlu ditakuti. Jika dia berani melakukan kesalahan, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Kata Qin Feng dengan tegas. Yah, aku percaya padamu. Titik 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 titik. Larut malam. Qin Feng datang ke pusat kota Donghai. Di lantai paling atas sebuah bangunan yang mencapai langit. Ini awalnya milik keluarga Chen. Setelah keluarga Chen hancur, Su Mei membelinya dengan harga yang sangat murah dan sekarang berganti nama menjadi Gedung Feng Yun. Tuan, Anda di sini. Ketika Su Mei melihatnya, matanya berbinar, dan dia segera mendatanginya dan melaporkan. Dengan bantuan Tuan Kedua Fang, saya telah mencaplok 90% aset 4 keluarga kaya. Grup Feng Yun telah menjadi penguasa yang layak di Laut Cina Timur. Dia tampak penuh perhatian, seperti anak kucing atau anak anjing yang ingin dipuji oleh tuannya. Cao Lingyun dari keluarga Cao di ibu kota provinsi datang ke kota Donghai. Dia adalah musuh tapi bukan teman. Qin Feng menceritakan apa yang baru saja terjadi di keluarga Lin dengan singkat dan padat. Tuan, kita dalam masalah sekarang. Su Mei terkejut dan menjelaskan. Saya khawatir perjalanan Cao Lingyun memiliki tujuan lain. Sepotong lemak. Dan keluarga Cao tidak akan pernah melepaskannya. Petik 2. Tidak butuh waktu lama bagi Cao Lingyun untuk mengambil tindakan besar, yang akan sangat merugikan grup Feng Yun kita. Petik 2. Petik 2. Baiklah. Dia mengangguk. Tentu saja setelah memikirkan hal ini sejak lama. Dan melanjutkan, saya tidak suka pasif. Karena konflik tidak dapat didamaikan. Mari kita ambil inisiatif dulu. Apa yang harus kita lakukan? Pandangan tajam melintas di mata Qin Feng. Dan dia berkata, mari kita sampaikan beritanya. Katakanlah dalam 3 hari. Grup Feng Yun akan mengadakan makan malam. Dan CEO Feng Yun yang misterius akan hadir. Cao Lingyun juga. Surat undangan. Petik 2. Aku ingin menamparkan wajah keluarga Cao di depan orang terkaya di kota. Sehingga Cao Lingyun hanya bisa keluar dari Laut Cina Timur karena malu. Bab 127 Perjamuan Hongmen. Keesokan harinya, sebuah berita menyebar ke seluruh kota. Presiden Feng Yun akan datang ke kota Donghai. Untuk sementara waktu, banyak keluarga kaya yang tergila-gila pada hal itu dan sepenuhnya siap. Di pasar gelap, harga undangan bahkan mencapai jutaan. Bagaimanapun, Feng Yun Group telah mencaplok industri dari 4 raksasa tersebut dan telah menjadi raksasa yang unik. Siapapun yang dapat merangkul CEO Feng Yun pasti akan dapat mencapai kesuksesan besar. Qin Feng tinggal di gedung Feng Yun dan memberi perintah untuk memastikan makan malam itu sempurna. Ding ding ding. Tiba-tiba, Lin Qingge memanggil dan berteriak dengan cemas, Qin Feng. Tolong cepat pulang. Ayahku mengalami kecelakaan mobil. Petik 2. Berkata. Qingge. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali dan aku pasti akan menyembuhkan Paman Lin. Titik titik titik. 1/4 jam kemudian. Villa keluarga Lin. Ketika Qin Feng tiba, dia melihat Lin Guotao terbaring di atas tandu, berlumuran darah. Ibu dan anak perempuan Zhuang Xiuqin dan Lin Qingge menjauh. Wajah mereka berlinang air mata. Dia segera maju dan memeriksa. Untungnya, Lin Guotao tidak mengalami luka serius dan hanya mengalami patah beberapa tulang rusuk. Qin Feng segera menggunakan tangan bodhisattva untuk mengobati Lin Guotao. Dan efeknya segera datang. Xiao Feng, terima kasih. Aku jauh lebih baik. Rasa sakit di wajah Lin Guotao sedikit mereda. Paman Lin, kamu baik sekali. Mengapa kecelakaan mobil itu terjadi? Tanya Qin Feng. Hei, Lin Guotao menghela nafas dan berkata, saya akan pergi keluar kota untuk menyetir sendiri. Tanpa diduga, setir dan remnya rusak pada saat yang bersamaan. Saya menabrak pagar pembatas dan hampir terjatuh dari jalan raya. Petik 2. Kata ketika dia tiba di sini, Lin Guotao tampak ketakutan. Merasa seperti dia baru saja melewatkan kematian. Paman Lin,
Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Saya khawatir mobil Anda telah dirusak. Qin Feng mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Tapi akhir-akhir ini, saya tidak menyinggung siapapun. Lin Guotao juga menjadi bingung dan bingung. Saat itu, bang, suara keras yang memekakkan telinga terdengar di kamar sebelah. Dan udara dipenuhi bau asap mesiu. Itu pistol. Wajah Qin Feng berubah liar dan dia segera bergegas ke kamar sebelah. Diikuti oleh Zhuang Xiuqin dan Lin Qingge. Saya melihat seekor pudel hitam tergeletak lemas di tanah. Tubuhnya terkena peluru. Darahnya mengotori tanah menjadi merah. Dan telah berubah menjadi mayat. Ah, Xiao Hei. Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Melihat adegan ini, Zhuang Xiuqin menangis. Ini adalah pudel yang dia pelihara selama beberapa tahun. Dia sangat penyayang. Dia tidak menyangka pudel itu akan mati secara tragis di depan matanya hari ini. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng melangkah maju dengan cepat, mencondongkan tubuh ke tubuh Xiao Hei, dan mengeluarkan peluru. Ini adalah peluru yang dibuat khusus dari tentara Daxia, serta totem taring harimau. Sial, itu pasti dilakukan oleh seseorang yang dikirim oleh Cao Lingyun. Qin Feng tampak galak, tapi hatinya terbakar amarah. Dia awalnya ingin menyerang lebih dulu dan menghadapi Cao Lingyun dengan kejam saat makan malam grup Feng Yun. Tanpa diduga, Cao Lingyun bergerak satu langkah lebih cepat dan bahkan mengulurkan cakarnya ke keluarga Lin. Tiba-tiba, Zhuang Xiuqin menatap Qin Feng dan mengumpat dengan keras, "Ini semua salahmu. Entah itu kecelakaan mobil Guotao atau kematian tragis Xiao Hei. Kamulah yang menyebabkannya." "Bu, apa yang kamu bicarakan?" Lin Qingge segera berdiri dan berkata, "Ini jelas perbuatan Cao Lingyun. Apa hubungannya dengan Qin Feng?" Berkat Qin Feng, ayah bisa pulih begitu cepat. Namun, Zhuang Xiuqin tidak masuk akal dan pantang menyerah. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya dengan Qin Feng? Itu karena dia menyinggung Tuan Cao sehingga kita tidak beruntung. Jika dia pergi dan kamu, putriku, menikah lagi dengan Tuan Cao, bukan saja kita tidak akan menderita balas dendam, tapi kita juga bisa bersama provinsi. Pernikahan antara keluarga Cheng Cao. Ketika saatnya tiba, belum lagi bos besar di provinsi. Kita semua akan menghormati keluarga Lin kita. Mendengar ini, Qin Feng benar-benar terdiam. Sebelumnya, ibu mertua tidak menyukainya dan ingin menikahkan putrinya dengan Chen Ziyu. Kemudian, Chen Ziyu meninggal. 4 keluarga kaya dihancurkan. Dan Qin Feng menjadi tamu kehormatan di daftar King Yun dan menjadi terkenal di Laut Cina Timur. Siapa sangka kini, Cao Lingyun lain akan muncul. Dengan status dan latar belakang keluarga yang sempurna. Selain itu, kemarin, Cao Lingyun mengirimkan hadiah pertunangan setinggi langit lainnya. Yang membuat pikiran Zhuang Xiuqin aktif kembali. Bu, itu sudah cukup. Lin Qingge menghentakkan kakinya dengan marah. Jika bukan karena Qin Feng, kita akan dipukuli sampai mati oleh 4 keluarga kaya. Bagaimana kita bisa bertahan hari ini? Juga berkata kepada Qin Feng, Xiao Feng, Xiuqin memiliki rambut panjang dan pengetahuan pendek. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Paman Lin, bukan apa-apa. Qin Feng menggelengkan kepalanya. Dia pasti sudah lama berbalik. Tapi ini adalah Ibu Lin. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Dan itu adalah nomor tak dikenal. Segera, suara jahat dan kejam Cao Lingyun datang. Haha, Qin Feng. Bagaimana kamu menyukai 2 hadiah yang kuberikan padamu? Ini hanya makanan pembuka. Selanjutnya, giliran si cantik kecil Lin Qingge. Kamu hanya tahu cara memainkan trik kotor. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Kata Qin Feng mendominasi. Karena kamu sangat percaya diri, aku akan memberimu kesempatan. Malam ini, kita akan menemukan tempat untuk menyelesaikan dendam. Dan hanya kamu yang diizinkan datang sendiri. Cao Lingyun mengungkapkan tujuan sebenarnya dia ingin berurusan dengan Qin Feng sesegera mungkin. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Long. Saya setuju. Namun, saya akan memilih tempat untuk bertemu. Dan itu akan menjadi hotel paling terkenal di Laut Cina Timur, Paviliun Wanghai. Oke, petik 2. Setelah menutup telepon,
Qin Feng berkata kepada ketiga anggota keluarga Lin. Cao Lingyun yang menelepon saya. Dia meminta saya untuk menyelesaikan dendam kami malam ini. Itu pasti perjamuan Hongmen. Itu terlalu berbahaya. Sangat khawatir. King Ge, jangan khawatir. Meskipun Cao Lingyun memiliki beberapa kemampuan, dia masih bukan tandinganku. Qin Feng sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Biarpun Cao Lingyun dan pasukan khusus Huya pergi bersama, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Lin Qingge lagi. Tidak, Cao Lingyun meminta agar hanya aku yang diizinkan pergi ke janji temu. Dan Qingge, kamu tidak berdaya. Jika kita pergi bersama, aku harus mengalihkan perhatianmu untuk melindungimu. Mata Lin Qingge meredup, tidak ingin menjadi beban Qin Feng. Tapi segera, dia berjinjit lagi, mencium pipi Qin Feng, dan berkata dengan malu-malu, Qin Feng, kamu harus kembali dengan selamat. Malam ini, aku akan menunggumu di tempat tidur, dan menunggumu tidak peduli seberapa larutnya. Apa? Mendengar ini, hati Qin Feng terasa panas dan dia tidak bisa menahan pikiran liar. Mungkinkah untuk menginspirasi dia, Lin Qingge melepaskan sikap cadangannya dan bahkan rela. Qingge, maka kamu harus mencuci dirimu dengan baik dan menunggu aku kembali. Qin Feng juga menciumnya dahi, dan kemudian meninggalkan keluarga Lin. Dia bergegas ke paviliun Wang Hai tanpa henti. Bab 128 Ambisi Keluarga Cao. Pukul 8 malam. Kamar pribadi di lantai atas paviliun Wang Hai. Qin Feng berdiri dengan tangan di belakang tangan, menghadap arus deras. Wajahnya tenang seperti biasa, menunggu kedatangan musuh. Malam ini, Cao Lingyun datang dengan ganas, dan dia bahkan ingin melawannya sampai mati. Namun semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin tenang. Mereka yang memiliki guntur di dada dan wajah datar seperti danau dapat memuja sang jenderal. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki hak tinggi di luar. Qin Feng menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang datang bukanlah Cao Lingyun, tapi saudara kembarnya, Cao Mingyue. Tingginya 175 cm dan memakai sepatu hak tinggi 10 cm. Dia melampaui 99% pria saat berjalan di jalan, memberinya rasa superioritas. Saat ini, dia mengenakan celana kulit hitam dan gaun ketat bermotif macan tutul. Lekuk tubuhnya yang sangat berlebihan menggambarkan sosok seksi yang menonjol ke depan dan ke belakang. Dari segi penampilan, dia tidak sebaik Ning Qingsui dan Lin Qingge, namun aura liarnya yang unik membuat orang mimisan. Kenapa kamu? Di mana kakakmu? Qin Feng memandangnya dan bertanya. Adikku sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan segera sampai. Cao Mingyue duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan secara tidak sengaja menampakkan seberkas cahaya. Qin Feng, saya telah mempelajari informasi Anda dan sangat terkejut. 3 tahun lalu, Anda hanyalah orang biasa, dan Anda bahkan dijebak dan dipenjara. Seorang master seni bela diri. Saya khawatir Anda adalah petualangan apa yang Anda dapatkan. Anda bahkan mengalahkan peringkat tangan besi ke-99 di bumi, yang membuat Master Long Hao menderita kerugian besar. Saya harus mengakui bahwa kebangkitan Anda terlalu cepat. Seiring berjalannya waktu, pencapaianmu tidak akan terbatas. Mungkin kamu akan menjadi dewa perang berikutnya di utara. Xiang Feiyu. Petik 2. Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Nona Cao, setelah semua pujian itu, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah itu hanya untuk memujiku? Tentu saja bukan hanya itu. Mingyue menggelengkan kepalanya. Bibir merah montoknya sedikit terbuka. Kamu telah menyinggung Tuan Muda Long Jiuxiao. Dan kamu pasti mati jika kamu berbakat. Tapi aku, keluarga Cao, bisa memberimu kesempatan. Selama kamu menyerahkan rahasia dan teknik yang kamu peroleh di penjara, keluarga Cao akan menjadi perantara untukmu. Pada saat itu hanya akan menghancurkan kultivasimu, tetapi tidak akan merampas kekayaanmu dan membuatmu bodoh seumur hidupmu. Orang kaya. Nada suara Cao Mingyue penuh dengan superioritas, seolah-olah ini adalah hadiah yang harus disyukuri oleh Qin Feng. Qin Feng mencibir. Setelah lama mengerjakannya,
Keluarga Cao mendapatkan ide tentang teknik rahasia. Sekalipun orang biasa telah berlatih sejak masa kanak-kanak, jika mereka ingin melangkah ke alam master, mereka memerlukan setidaknya beberapa dekade latihan keras, yang sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Hanya butuh 3 tahun bagi Qin Feng untuk mencapai pencapaian ini. Dan dia bahkan dengan mudah mengalahkan peringkat 99 tangan besi di bumi yang diundang oleh Long Hao. Yang berarti dia pasti mengalami petualangan. Keluarga Cao sangat ambisius dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Maaf, saya menolak. Qin Feng menggelengkan kepalanya. Matanya setajam pisau. Dan berkata dengan bangga, di penjara, saya memang mendapatkan warisan yang bisa mencapai langit dan bumi. Long Jiuxiao, bahkan jika aku datang, aku tidak akan mengungkapkan informasi apapun, karena kamu tidak layak. Kata-kata ini mendominasi dan tajam, seolah-olah dia meremehkan semua pahlawan di dunia. Dasar bocah, sepertinya kamu dihukum dengan bersulang, bukan bersulang. Ekspresi Cao Mingyue berubah, dan tatapan sinis muncul di matanya. Haha, bagaimana kamu, seorang pelacur, bisa mentraktirku minuman yang enak? Qin Feng tidak takut sama sekali dan tidak menganggap serius ancamannya. Entah saat berikutnya, Cao Mingyue benar-benar melakukan gerakan yang tidak terduga. Tusuk, dia benar-benar merobek gaun bermotif macan tutulnya, memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Pakaiannya acak-acakan, seolah-olah dia telah dilanggar. Ah, tolong, Qin Feng. Bajingan ini sebenarnya ingin menggunakan kekerasan padaku. Saudaraku, datang dan selamatkan aku. Tendang, 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 tendang. Tanda seru petik 2. Cao Lingyun yang sedang menyergap tak jauh dari situ, langsung menyerbu bersama puluhan anggota tim pasukan khusus gigi harimau. Kamu bocah. Kamu berani melanggar adikku. Kamu tidak menghormati hukum. Hari ini, aku akan membawamu ke penjara dan mengurungmu selama 10 atau 8 tahun. Ditembak di tempat, Cao Lingyun, dia berteriak dengan marah. Tapi senyum sinis muncul di wajahnya. Ini adalah situasi yang pasti terjadi. Jika Qin Feng bersedia menyerahkan buku rahasia itu, maka selamatkan nyawanya. Jika tidak, biarkan saudara perempuannya berakting. Dengan cara ini, Qin Feng dituduh sebagai pemimpin yang kuat. Bahkan jika dia adalah seorang ahli seni bela diri, dia akan masuk dalam daftar paling dicari Daxia dan diburu oleh banyak guru resmi bumi. Rencana yang kejam. Wajah Qin Feng menjadi dingin. Melihat Cao Lingyun hendak menyerbu ke dalam kotak ini bersama banyak elit. Pada saat kritis, bang, Qin Feng tiba-tiba menekan tombol merah. Boom, jendela di pintu kotak dan jendela di sekitarnya tiba-tiba diturunkan, menghalangi jalan keluar dan mengubah kotak itu menjadi ruang rahasia. Apa yang terjadi? Cao Lingyun terkejut. Dia menggunakan kekuatan batin tuannya dan meninjunya dengan keras. Namun, saat berikutnya, kaca itu tidak bergerak sama sekali dan tidak rusak sama sekali. Cao Lingyun terkejut dan tangannya sakit. Haha. Qin Feng tersenyum bercanda, memandang Cao Lingyun dan berkata, Paviliun Wanghai ini awalnya adalah milikku dan memiliki banyak agensi. Jadi aku memilih tempat pertemuan di sini. Awalnya, aku berencana untuk berurusan denganmu. Oh, aku tidak menyangka kakakmu akan benar-benar melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Saat dia mengatakan itu, Qin Feng berjalan menuju Cao Mingyue. Matanya setajam pisau tajam. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Pada saat ini, Cao Mingyue dalam keadaan acak-acakan. Dengan sebagian besar kulitnya terbuka ke udara. Dan ditambah dengan sosok ramping dan seksi itu hanya godaan untuk melakukan kejahatan. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah dijebak. Qin Feng mengertakkan gigi. Dan api jahat yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di dalam hatinya. 3 tahun lalu, dia dikhianati oleh Xiao Qin dan dipenjarakan atas tuduhan memerkosa orang kuat. Dan barusan, apa yang dilakukan Cao Mingyue seperti menyinggung Nilin. Cao Mingyue, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku ingin menyerangmu? Oke. Ayo kita coba. Qin Feng mengulurkan tangan besarnya seperti kilat dan meraih tubuh halusnya, merasa penuh di tangannya. Ah,
Cao Mingyue menjerit keras dan berjuang mati-matian. Tapi ada semburan cahaya lain dalam keseluruhan proses. Sialan, hancurkan gelas ini secepatnya dan selamatkan adikku. Melihat pemandangan ini, Cao Lingyun sangat marah. Ia dan puluhan elit di belakangnya segera mencabut senjatanya, menyemburkan lidah api, dan menembak ke arah pintu kaca. Bang 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 bang. Namun, kaca temper ini dibuat khusus oleh Longman menggunakan teknologi hitam terkini, dan tidak dapat ditembus. Semua peluru di magasin ditembakkan, dan kacanya tetap seperti biasa. Tidak ada satupun bekas peluru yang tersisa. Bajingan, hentikan. Mata Cao Lingyun memerah, menatap Qin Feng sambil mengertakkan gigi. Dasar jalang. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Rambut Cao Mingyue dan berjalan ke pintu. Melalui kaca, dia menatap Cao Lingyun dengan mata dingin dan berkata, jika kamu mengutuk lagi, percaya atau tidak, aku akan menangani wanita jalang Cao Mingyue ini tepat di depanmu. Bab 129. Berlutut dan bersujud. Pada saat ini, Qin Feng sangat marah dan jelas tidak bercanda. Cao Lingyun tiba-tiba panik. Dia mengira dia telah memasang jebakan dan bisa memanfaatkan kesempatan besar malam ini untuk menembak Qin Feng di tempat. Siapa sangka belalang sembah mengintai jangkrik. Namun Oriole mengikuti di belakang. Meskipun dia dan Qin Feng hanya berjarak beberapa meter, kaca temper khusus memisahkan mereka. Begitu dekat dengan akhir dunia. Berhenti. Aku mengaku kalah. Cepat lepaskan Mingyue. Kita bisa mendiskusikan apa saja. Teriak Cao Lingyun. Qin Feng mencibir, menatapnya dan berkata, ketika kamu meminta bantuan, kamu harus memiliki sikap memohon. Berlututlah dulu. Petik 2 tanda seru. Setelah mendengar ini, Cao Lingyun menjadi pucat karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia adalah putra tertua dari keluarga berusia seabad. Dia dilahirkan dengan kunci emas di mulutnya sejak dia masih kecil. Dan dia bahkan menjadi yang teratas dalam daftar Qingyun di kota provinsi Tianan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di antara para pemuda jenius di provinsi Tianan, dia adalah yang paling mahal. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Kamu tidak mau. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar pada adikmu. Qin Feng mengikat tangan Cao Mingyue ke belakang punggungnya dan menekannya ke kaca temperet. Postur bangganya terlihat jelas. Seolah-olah berikutnya saat. Tunggu. Aku berlutut. Pada akhirnya, Cao Lingyun masih menahan amarahnya dan harus memilih untuk berkompromi. Plop, lututnya melemah dan dia jatuh ke tanah, meninggalkan harga diri dan martabatnya sebelumnya. Kapten, banyak anggota elit pasukan khusus Huya di belakangnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kapten yang mereka pikir begitu menyendiri ternyata bisa serendah anjing. Qin Feng, aku telah melakukan apa yang kamu katakan. Bisakah kamu melepaskan Mingyue? Cao Lingyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah. Dan dia mengertakkan gigi dan bertanya. Itu tidak cukup. Qin Feng menggelengkan kepalanya, menatap Cao Lingyun, dan melanjutkan. Kaulah yang merusak tangan dan kakimu, menyebabkan Paman Lin hampir mati dalam kecelakaan mobil, laki-laki untuk menembak dan membunuh anjing peliharaan Bibi Zuang. Petik 2. Dan malam ini, jika aku tidak beruntung, aku akan dijebak olehmu, dan bahkan ditembak. Cao Lingyun. Kamu telah melakukan kejahatan keji. Bagaimana kamu bisa berlutut untuk menebusnya? Aku akan bersujud 99 kali sebelum aku melepaskan Cao Mingyue. Petik 2. Sebenarnya, Qin Feng bukan pengganggu. Tapi Cao Lingyun terlalu berbahaya dan kejam. Tidak hanya itu dia ingin membunuhnya. Dia bahkan menghajar ide lagu Lin King. Anda tidak boleh berbelas kasihan saat berhadapan dengan orang seperti itu. Dasar bocah nakal. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Cao Lingyun meraung marah. Dengan urat di dahinya berdiri saat dia mencapai puncak kemarahannya. Apakah kamu tidak peduli dengan hidup atau mati Cao Mingyue? Saat berikutnya, mata Qin Feng menunjukkan rasa dingin yang menusuk. Dan dia tiba-tiba meraih leher Cao Mingyue dan mengangkatnya tepat di atas kepalanya. Hanya dalam beberapa detik, wajah Cao Mingyue berubah menjadi ungu karena kekurangan oksigen.
dan dia pingsan. Tidak, jangan bunuh Ming Yue. Aku akan segera bersujud. Cao Lingyun menundukkan kepalanya dan membantingnya ke tanah. Boom, 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 boom. Satu demi satu. Suara Koutao terus datang dan pergi. Qin Feng mengeluarkan ponselnya lagi dan mengambil foto Cao Lingyun bersujud. 97, 98, 99. Akhirnya, Cao Lingyun selesai bersujud sebanyak 99 kali. Dahinya memar dan dia terlihat sangat malu. Qin Feng, aku telah berlutut dan bersujud seperti yang kamu minta. Sekarang kamu akhirnya bisa melepaskan adikku, kan? Cao Lingyun bertanya dengan gigi terkatup. Oke, Qin Feng dengan santai melemparkan Cao Mingyue yang tidak sadarkan diri ke tanah, lalu menekan tombol merah. Boom, jendela di sekelilingnya dan kaca khusus di pintu perlahan terangkat. Tembak. Bunuh dia. Cao Lingyun langsung memalingkan wajahnya, dengan niat membunuh di matanya, dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Bang 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 bang. Api menyembur keluar, dan peluru menghujani dengan deras menuju posisi Qin Feng. Hus, Qin Feng selangkah lebih maju, dan sosoknya berubah menjadi bayangan dan menghilang dari jendela. Sialan, Kapten. Anak itu lolos. Beberapa anggota elit pasukan khusus gigi harimau bergegas ke samping tempat tidur, dan hanya bisa melihat Qin Feng pergi dari kejauhan, dan kemudian menghilang di malam hari. Biksu itu tidak bisa melarikan diri. Selama Qin Feng masih di Laut Cina Timur, aku akan punya cara untuk membalasnya. Mata Cao Lingyun tajam. Dia mengepalkan tinjunya, dan berkata, prioritas utama sekarang adalah jamuan selamat datang Presiden Feng Yun. Saya menggunakan koneksi keluarga saya untuk mengetahui bahwa Presiden Feng Yun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Longmen. Mereka hanya dapat bekerja sama dan tidak menjadi musuh. Feng Yun sulit bagi Presiden untuk menolak. Segera tiba waktunya upacara penyambutan Presiden Feng Yun, yang diadakan di ruang perjamuan Hotel Hilton. Mobil-mobil mewah turun hujan. Para tamu berkumpul, dan suasananya sangat meriah. Semua orang kaya di kota Donghai berkumpul hanya untuk melihat wajah sebenarnya dari CEO berpengaruh tersebut. Qin Feng mengenakan setelan jas dan berjalan ke tempat tersebut dengan Lin Qingge, yang berdandan di lengannya, yang segera menarik perhatian banyak orang. Hanya dalam beberapa hari, grup Feng Yun telah menggunakan cara-cara yang menggelegar untuk mencaplok aset 4 keluarga besar kaya. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa CEO Feng Yun yang misterius itu. Lin Qingge sangat penasaran. Haha, mungkin dia akan mirip denganku. Qin Feng menunjuk wajahnya sambil tersenyum. Kamu bercanda lagi. Lin Qingge memutar matanya ke arahnya, tapi tidak percaya sama sekali. Dia tahu bahwa Qin Feng sangat kuat, pandai kungfu dan keterampilan medis. Tetapi dia tidak berpikir dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Tapi dia tahu bahwa Qin Feng memiliki identitas lain, Tuan Muda Longmen. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, seorang pria dan wanita muda masuk. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan keluarga Cao. Tuan Cao ada di sini. Cepat dan sapa. Tuan Cao datang ke kota Donghai kali ini. Apakah dia ingin bersaing dengan grup Feng Yun untuk mendapatkan wilayah? Bagaimanapun, keluarga Cao adalah keluarga terkemuka berusia seabad di kota provinsi Tianan. Dengan pengaruh dan koneksi yang mengakar dari semua lapisan masyarakat, Cao Lingyun adalah seorang jenius muda yang pencapaian masa depannya tidak terbatas. Qin Feng, kita bertemu lagi. Tiba-tiba, Cao Lingyun membawa Cao Mingyue ke Qin Feng, dengan mata penuh kebencian dan gigi terkatup. Kamu beruntung beberapa hari terakhir. Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cuci lehermu dan tunggu. Aura pembunuh yang mendidih di antara garis-garis itu menakutkan. Pengalaman memalukan saat berlutut dan bersujud di paviliun Wanghai adalah hal yang sangat memalukan dan noda seumur hidup bagi Cao Lingyun. Hanya dengan menggunakan darah Qin Feng untuk menghapus penghinaan dia bisa melepaskan kebencian di hatinya. Qin Feng mencibir, menatapnya tanpa rasa takut, dan berkata, Cao Lingyun, ini adalah wilayah grup Feng Yun. Dan pemiliknya belum mengatakan apa-apa. Jadi apa yang kamu gonggong? Bab 130. Presiden Feng Yun diundang untuk tampil.
Anjing menggonggong. Kata ini mengejutkan banyak tamu yang hadir. Menurut mereka, meski Qin Feng sudah menjadi terkenal di Laut Cina Timur, dari segi status, ia masih kalah dengan Cao Lingyun, tuan muda ibu kota provinsi. Siapa sangka sekarang, Qin Feng akan berbicara dengan arogan dan menginjak-injak martabat Cao Lingyun dengan tidak bermoral. Tapi semua orang tidak tahu bahwa di paviliun Wanghai, Qin Feng menyuruh Cao Lingyun berlutut dan bersujud, serendah anjing. Kamu bocah, kamu memprovokasi intisariku. Apakah kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian? Pada saat ini, Cao Lingyun berada di ambang meledak, dan tangan kanannya bahkan memegang pistol ke arahnya pinggang. Tepat pada saat kritis, sombong, tiba-tiba, teriakan paksaan terdengar dari kejauhan. Melihat dari kejauhan, Su Mei mengenakan setelan ol hitam, dengan selendang rambut panjang bergelombang. Tapi wajahnya yang menawan dipenuhi amarah dan embun beku saat ini, menatap tajam ke arah Cao Lingyun. Nona Su, apa maksudmu? Cao Lingyun segera melepaskan pistolnya dan mengerutkan kening. 4 keluarga kaya tewas secara misterius dalam semalam. Hanya Su Mei yang selamat. Dan dia juga mengubah identitasnya dan menjadi asisten Presiden Feng Yun kelompok. Biasanya saat CEO sedang pergi, Su Mei yang akan muncul. Jadi Cao Lingyun harus sedikit menghormatinya. Tuan muda Cao, meskipun Anda adalah putra tertua ibu kota provinsi, ini adalah tempat grup Feng Yun. Tidak ada yang bisa membuat masalah. Jika tidak mereka akan menjadi musuh grup Feng Yun. Apakah Anda mengerti? Su Mei menatapnya dengan dingin. Dengan sikap keras. Tak tertandingi. Faktanya, jika Cao Lingyun berurusan dengan orang lain, dia tidak akan peduli sama sekali. Namun, Qin Feng adalah CEO Feng Yun yang misterius dan, Tuan, Su Mei. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam dan mengabaikannya? Oke, karena Nona Su telah membuka mulutnya. Aku akan memberimu wajah dan membiarkan Qin Feng hidup lebih lama. Kata Cao Lingyun dan menatap Qin Feng lagi. Penuh provokasi. Selanjutnya, banyak orang kaya berkumpul di sekitar Su Mei dan memberinya hadiah berharga yang telah mereka persiapkan sejak lama. Asisten Su, ini Raja Ginseng yang berumur 100 tahun. Khasiatnya menguatkan tubuh dan menyehatkan tubuh. Presiden Feng Yun akan datang nanti. Tolong ucapkan kata-kata yang baik untuk saya. Adalah karya asli Tang Bohu. Ini adalah karya asli Tang Bohu. Rumah lelang Sotheby's menghabiskan 30 juta untuk membelinya. Saya harap Presiden Feng Yun menyukainya. Asisten Su, orang-orang kaya ini menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan Presiden Feng Yun yang misterius dan berusaha mendapatkan persahabatan. Namun Su Mei tidak menganggapnya serius. Dia tampak acuh tak acuh dan meminta staf untuk menerima hadiah itu. Tiba-tiba, Cao Lingyun melihat ke arah Qin Feng dan Lin Qingge lagi. Dan dengan sengaja berkata secara provokatif, aduh. Kamu dengan tangan kosong. Bukankah kamu menyiapkan hadiah? Ini jelas tidak menghormati Presiden Feng Yun. Dan kamu tidak layak untuk berpartisipasi dalam upacara penyambutan ini. Ini, ekspresi Lin Qingge sedikit canggung. Karena dia memang tidak siap dan sekarang dia tiba-tiba tampak tidak pada tempatnya. Qin Feng tersenyum dingin. Memandang Cao bersaudara dan berkata, apakah kamu tidak siap? Siapa bilang aku tidak siap? Cao Lingyun tampak bangga. Lalu menatap Su Mei dan berkata dengan lantang, Asisten Su, keluarga Cao kami sangat mementingkan grup Feng Yun dan telah menyiapkan hadiah besar yang pasti akan memuaskan Presiden Feng Yun. Hadiah apa? Su Mei sangat penasaran ketika mendengar apa yang dia katakan. Adikku, tiba-tiba, Cao Lingyun menunjuk ke arah Cao Mingyue di sampingnya. Cao Mingyue juga mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya, memamerkan sosok supermodelnya, seperti angsa putih yang bangga. Seperti yang kita ketahui bersama, runtuhnya 4 keluarga kaya di kota Donghai meninggalkan kekayaan yang sangat besar. Keluarga Cao kita juga menyukainya. Jika kita bersaing dengan grup Feng Yun, salah satu dari 2 harimau itu akan terluka. Itu adalah lebih baik bekerja sama. Petik 2. Selama Presiden grup Feng Yun jika kamu menikahi saudara perempuanku Mingyue, kamu akan menjadi menantu keluarga Cao.
Bukankah bagus jika kekuatan yang kuat bekerja sama dan berbagi Laut Cina Timur? Titik titik titik. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa hadiah murah hati yang disebutkan Cao Lingyun adalah menikahkan saudara perempuannya dengan CEO Feng Yun. Keluarga Cao benar-benar menghabiskan banyak uang. Cao Mingyue memiliki sosok supermodel 175 cm, seksi dan seksi. Ditambah dengan statusnya sebagai wanita tertua di keluarga Cao, dia bisa dikatakan sebagai gadis emas banyak pria yang bisa menolak. Jika keluarga Cao dan grup Feng Yun menikah, mereka akan dapat menguasai kota Donghai sepenuhnya. Dan orang kaya lainnya bahkan tidak akan bisa minum sup. Saat ini, Qin Feng mencibir dan dengan sinis berkata, Cao Lingyun, kamu hanya membuat rencana sendiri. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Mungkin Presiden Feng Yun masih tidak menyukai Cao Mingyue. Kamu, Cao Lingyun sangat marah dan memelototi Qin Feng dengan bau mesiu yang menyengat. Dan suasana menjadi tegang lagi. Su Mei berdiri untuk memuluskan segalanya. Tuan Cao, saya tidak bisa membuat keputusan tentang pernikahan. Mari kita tunggu sampai Presiden tiba. Setelah mendengar ini, Cao Lingyun menahan amarah di dalam hatinya. Tapi menatap Qin Feng matanya seperti melihat mayat. Dia telah memutuskan bahwa selama dia membentuk aliansi dengan grup Feng Yun, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membasmi Qin Feng dan membiarkan anak ini mati tanpa tempat pemakaman. Qin Feng, tolong berhenti bicara. Tiba-tiba, Lin Qingge menarik Qin Feng ke samping dan merendahkan suaranya dan berkata, Cao Lingyun bukan orang baik. Jika dia benar-benar menikahkan saudara perempuannya dengan Presiden Feng Yun, keduanya besar dengan itu pasukan bersatu. Benar-benar tidak ada tempat bagi kita di Laut Cina Timur. Qingge, jangan khawatir. Presiden Feng Yun bukan orang bodoh dan tidak akan jatuh cinta pada orang seperti Cao Mingyue. Kata Qin Feng. Anda bukan CEO Feng Yun. Bagaimana Anda tahu apa yang dia pikirkan? Lin Qingge bertanya. Ini, Qin Feng ragu-ragu sejenak, tetapi masih tidak mengungkapkan identitasnya. Dan segera mengganti topik pembicaraan. Saya baru saja minum terlalu banyak air. Saya pergi ke toilet dan akan segera kembali. Petik 2 titik. Setelah beberapa saat, Qin Feng kembali ke ruang perjamuan. Dan Su Mei sudah berdiri di platform tinggi, memegang mikrofon dan memimpin. Selamat datang semua tamu terhormat untuk menghadiri upacara penyambutan malam ini. Feng Yun Group baru didirikan beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang menjadi pemimpin yang layak di kota Donghai. Saya yakin semua orang sangat tertarik dengan presiden. Oke, saya tidak akan menahan diri lagi. Tolong berikan tepuk tangan yang paling hangat untuk menyambut presiden. Dia baru saja selesai berbicara. Bang. Tiba-tiba seluruh penonton bertepuk tangan. Semua orang kaya bertepuk tangan dengan putus asa dan menantikan kemunculan CEO misterius itu. Cao Mingyue juga meregangkan lehernya dan melihat sekeliling. Keluarga telah memutuskan untuk menjodohkannya dengan Presiden Feng Yun. Ini adalah pernikahan. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia harus menyelesaikan misinya. Tapi dia tidak tahu usia dan penampilan Presiden Feng Yun. Akan sangat buruk jika dia menjadi orang tua yang jahat. Di bawah sorotan, tendang. Tiba-tiba, Qin Feng menunjukkan senyuman misterius. Berdiri dari tempat duduknya. Dan berjalan menuju platform tinggi.